I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Puan Syahrani dengan nomor induk mahasiswa 121220056. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya saat ini akan melakukan review artikel, yaitu salah satu tugas dari kelas kimia analisa dengan dosen pengampu Dr. Heri Septia Kusuma. Izinkan saya untuk memulai video saya, yaitu review artikel jurnal internasional. Jurnal yang akan saya jelaskan atau jurnal yang telah saya review adalah salah satu jurnal yang berada pada website Science Direction, yaitu saya akan mereview salah satu jurnalnya yang berjudul Application of Fourier Transform Infrared Spectroscopies FTIR Techniques in the Mid-IR and Near-IR Spectroscopy to Determine an Alkene and Long-Chain Alcohol Contents in Plant Species and Vessel Sample, atau penerapan teknik Fourier Transform Infrared Spectroscopy FTIR pada spektroskopi middle IR and near IR untuk menentukan kandungan N-alkana dan alkohol rantai panjang pada spesies tanaman dan sampel feses hewan. Artikel ini termasuk pada artikel Spektrokimia Akta Part A, Molecular and Bimolecular Spectroscopy. Para penulis atau peneliti yang membuat artikel ini, mostly atau beberapa dari mereka memiliki latar belakang asal dan pendidikan dari Portugal dan Spanyol. Mereka ada 7. Yang pertama ada Luis Ferreira, yang kedua Nelson Mocado, yang ketiga Irene Gopinhas, yang keempat Sarah Santos, yang kelima Rafael Celaya, yang keenam Miguel Rodriguez, yang terakhir ada Ana Barros. Highlight pada artikel ini, yang pertama yaitu senyawa aplikular lilin digunakan untuk menilai perilaku pengembalan herbivora. Yang kedua, teknologi FTIR digunakan untuk memprediksi N-alkana dan konsentrasi alkohol rantai panjang. Yang ketiga, biomarker dalam sampel spesies tanaman diperkirakan lebih baik dalam interval NIR. Yang keempat, performa teknik MIR dan NIR bervariasi menurut matriks yang dipakai. Dan yang terakhir adalah teknik yang digunakan tergantung pada homogenitas matriks. Dan beberapa keyword yang ada dalam artikel ini. Yang pertama ada N-alkenes atau N-alkana. Yang kedua alkohol rantai panjang. Yang ketiga cattle atau ternak. Yang keempat horse atau kuda. Dan terakhir adalah FTIR spektroskopi, yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian dalam artikel ini. Artikel ini diterbitkan atau dibuat pada tahun 2021 dan bisa diakses mulai tahun 2022, tersedia pada Juni 2022 dan dipublikasikan oleh Elsevier BV dan dapat diakses lewat link berikut ini. Artikel ini membahas tentang
teknik FTIR yang digunakan untuk menentukan N-alkana dan alkohol rantai panjang dalam spesies tanaman dan sampel feses pada hewan. Hewan yang diambil sampel fesesnya pada artikel ini yaitu sapi dan juga kuda. N-alkana dan alkohol rantai panjang atau LCOH telah digunakan sebagai penanda tinja untuk menilai perilaku makan spesies herbivora domestik dan juga liar. Namun, analisis kimianya memakan waktu yang lama dan juga mahal, sehingga diperlukan pengembangan metodologi yang lebih cepat untuk mengevaluasi konsentrasi penanda ini. Tujuan dibuatnya penelitian atau artikel ini yaitu untuk mengevaluasi penggunaan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR pada interval near infrared atau NIR dan middle infrared atau MIR untuk penentuan konsentrasi N-alkana dan LCOH dari berbagai spesies tanaman dan sampel feses domestik. Sebenarnya interval infrared ini ada 3. Yang pertama yaitu interval near infrared atau inframerah dekat. Energi IR-nya itu lebih tinggi daripada yang lain, kira-kira 14.000 sampai 4.000 cm pangkat -1. Atau panjang gelombangnya yaitu 0,7 sampai 2,5 μm. Dapat membandingkan mode overtone atau kombinasi dari getaran molekul. Yang kedua yaitu middle infrared atau infrared tengah atau menengah. Kira-kira energi IR-nya yaitu 4.000 sampai 400 cm pangkat -1 atau panjang gelombangnya yaitu 2,5 sampai 25 μm. Umumnya, middle infrared ini digunakan untuk mempelajari getaran dasar dan struktur rotasi getaran yang terkait. Yang ketiga yaitu inframerah jauh atau far infrared. Memiliki energi IR-nya sekitar 400 sampai 10 cm pangkat -1 atau panjang gelombangnya 25 sampai 1000 μm. Far infrared ini memiliki energi yang rendah dan dapat digunakan untuk spektroskopi rotasi dan getaran frekuensinya rendah. Tetapi pada metode ini atau teknik ini hanya digunakan 2, yaitu near infrared, infrared dekat, dan juga middle infrared atau infrared menengah. Untuk mengembangkan kalibrasi prediksi konsentrasi N-alkana dan LCOH digunakan regresi partial least square atau PLS. Kita masuk ke introduction atau perkenalannya. Perkenalan dari masalah yang ada dalam artikel ini. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dinamis antara spesies herbivora setiap komunitas tumbuhan tertentu sangat penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang tepat dari setiap sistem pengembangan untuk mencapai penggunaan vegetasi yang ada secara lebih efisien dan berkelanjutan dan mencapai tujuan produksi hewan yang ditentukan. Dipengaruhi oleh variabel biotik atau spesies hewan berkembang biak, keadaan fisiologis, umur, pengalaman merumput,
tetapi juga ketersediaan nilai gizi, struktur, dan heterogenitas sumber pakan. Abiotik atau kondisi cuaca, medan, dan pengelolaan beban ternak atau jenis pengembalaan. Nah, pada sebelum teknik FTIR ini dilakukan, teknik yang dilakukan atau teknik lain yang dilakukan adalah itu secara tradisional. Nah, secara tradisional ini, komposisi makanan yang dipilih oleh herbivora domestik didasarkan pada pengukuran langsung pada biomasa tanaman atau pada hewan itu sendiri, yaitu pengamatan langsung terhadap hewan, pengembalaan, dan analisis mikrohistologis fragmen tanaman dalam sampel yang berbeda. Ini adalah metodologi yang sangat melelahkan, membutuhkan pelatihan pada penyelidik. Selain itu, kemungkinan perbedaan pencemaran spesies tumbuhan dan proporsi besar fragmen yang tidak dapat diidentifikasi mengurangi keakuratan estimasi komposisi pada makanan. Sebagai alternatifnya, beberapa komponen lilin epikutikuler dan spesies tumbuhan, khususnya N-alkana, alkohol rantai panjang, dan asam lemak rantai panjang, telah digunakan sebagai penanda feses untuk menilai parameter nutrisi yang berbeda, misalnya kecemaan, asupan sukarela, dan komposisi diet. Salah satu keuntungan besar menggunakan penanda ini adalah prosedur analitik yang sama digunakan untuk kuantifikasi dalam sampel diet dan feses, sehingga mengurangi pekerjaan dan kesalahan analitik. Nah, prinsip penggunaannya itu adalah membandingkan konsentrasi penanda ini yang diamati dalam campuran extrudat esophagus, digesta, dan feses dengan konsentrasinya yang diamati pada kemungkinan komponen makanan, spesies tanaman, atau bagian tanaman yang berkontribusi pada campuran tersebut. Nah, setelah lama dilakukannya secara tradisional tadi, itu didapatkan kesimpulan atau kelemahan utama dari metodologi yang tradisional ini, yaitu mahal dan memakan waktu. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk seorang yang melakukannya saja atau prosedur analitiknya saja itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama. Cukup atau bisa dibilang sangat lama. Nah, metode tradisional ini untuk menentukan N-alkana dan alkohol ini itu tidak praktis di peternakan di mana hasil dibutuhkan dengan cepat untuk membuat keputusan tentang pengelolaan pakan. Di sebuah peternakan itu dibutuhkan metode yang cepat untuk melakukan analisis. Tetapi analisis tradisional itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembangkan metodologi yang lebih bijaksana untuk menilai konsentrasi penanda ini pada spesies tanaman dan feses. Jadi, setelah dilakukannya penelitian dan ditinggalkannya metode yang tradisional ini, maka ditemukanlah teknologi FTIR atau teknik FTIR atau teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau yang sudah dibilang yaitu FTIR, terutama dalam kisaran near infrared atau NIR, terbukti menjadi peluang untuk penentuan komposisi kimia dan nutrisi dari makanan. Analisis NIR lebih sederhana, tidak merusak sampel, lebih banyak
lebih banyak lagi yang akurat, lebih cepat, lebih murah daripada metode konvensional dan juga tidak menggunakan reagen atau menghasilkan limbah. Nah, sebenarnya apa itu FTIR atau teknik atau metode FTIR? FTIR pada dasarnya spektrofotometer Fourier transform infrared adalah sama dengan spektrofotometer infrared dispersi yang biasa. Yang membedakannya adalah pengembangan pada sistem optiknya sebelum berkas sinar inframerah melewati sampel. Jadi hanya sedikit bedanya dengan spektrofotometer infrared yang biasa. Nah, prinsip kerja FTIR itu sederhana. Sederhananya itu prinsip kerjanya untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Umumnya, FTIR lebih sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, FTIR itu digunakan untuk analisa gugus fungsional dari bahan padat maupun cairan dengan menggunakan metode ATR atau ATR atau Attenuate Total Reflectance. Nah, hasil yang diperoleh itu berupa grafik adsorbansi atau transmitan. Spesifikasi sampelnya yaitu sampel dalam kondisi siap uji berupa padatan yang kering. Nah, dalam 20 tahun terakhir, analisis NIR telah banyak digunakan untuk karakterisasi nilai gizi hijauan. Terlepas dari kelebihannya, teknologi ini juga memiliki keterbatasan penting, termasuk biaya akuisisi peralatan, kebutuhan kalibrasi, validasi, dan pembaruan model prediksi untuk tipe matriks yang berbeda. Kelebihannya mungkin daripada yang tradisional tadi, metode FTIR ini lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, dan tidak menghasilkan limbah ya, lebih akurat juga. Tetapi kekurangannya juga atau kekurangan NIR ini juga dia membutuhkan biaya untuk perawatan mesin atau untuk mengupdate model dari matrik tersebut. Biaya akuisisi peralatan, kebutuhan kalibrasi, dan juga teknologi yang memiliki keterbatasan penting. Nah, kalau untuk kelebihan FTIR yaitu berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu. Tetapi kelemahan FTIR yaitu tidak teridentifikasinya visual secara detail, bentuk gelombang khas suatu objek sampai di tingkat sidik jari. Nah, pemanfaatan teknik spektroskopi ini untuk memprediksi konsentrasi N-alkana di padang rumput dan kotoran pada hewan. Model evaluasi yang telah dikembangkan melalui penggunaan teknik spektroskopi ditambah dengan analisis multivariat yaitu PLS. Dengan demikian, pekerjaan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi spektroskopi FTIR dan NIR bersamaan dengan metode regresi multivariat PLS untuk penentuan konsentrasi N-alkana dan LCOH
dalam sampel spesies tanaman yang berbeda dan sampel feses herbivora domestik yang merumput di lahan yang kurang disukai, yaitu gunung. Sebelum masuk ke pembahasan artikel yang selanjutnya, saya mungkin akan menunjukkan contoh dari near infrared, middle infrared, dan far infrared. Ini adalah gambar atau perbedaan dari near infrared, middle infrared, dan juga far infrared. Bisa dilihat, far infrared itu memiliki panjang gelombang yang paling panjang daripada yang lainnya, yang menengah, dan yang paling pendek. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan artikelnya. Bagian yang kedua yaitu bahan-bahan dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian artikel ini. Yang pertama yaitu situs eksperimental dan desain. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu dikumpulkan dalam 3 musim pengembalan berturut-turut pada tahun 2011 sampai 2013 di stasiun penelitian Carbayal 900 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut di Sierra de San Isidro, Asturias, Spanyol, barat lautnya Spanyol. Yang kedua yaitu spesies tanaman dan sampel feses yang digunakan. 30 sampel spesies tanaman yaitu L. perenne, T. repens, U. galli, short heathers itu campuran dari Erica spp dan Calluna vulgaris. Rerumputan padang rumput yang ditingkatkan yaitu campuran L. perenne dan A. capillaris. Rerumputan heath yaitu campuran P. longifolium dan A. curtisi. Spesies padang rumput yang ditingkatkan yaitu campuran L. perenne, T. repens, dan A. capillaris, dan spesies herba, yaitu campuran semua spesies herba yang ditemukan di dalam plot. Selain itu, sebanyak 181 sampel feses dari 90 sapi dan 91 kuda juga dikumpulkan. Spesies tanaman dan sampel feses dikumpulkan secara bersamaan pada bulan Juni, Agustus, dan Oktober. Semua sampel segera dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan kemudian dibekukan kering dan digiling melalui ayakan 1 mm untuk analisis N-alkana dan alkohol rantai panjang. Untuk menganalisisnya, sampel-sampel itu harus dalam keadaan yang sangat kecil, makanya diayak menggunakan ayakan yang berukuran 1 mm. Dan yang ketiga yaitu N-alkana dan LCOH atau alkohol rantai panjang. N-alkana yaitu dari C21 ke C36 dan LCOH atau alkohol rantai panjang yaitu dari C20 sampai C20OH sampai ke C30OH dari spesies tanaman dan sampel feses diekstraksi mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh Dove dan Mayes. Konsentrasinya ditentukan dengan kromatografi gas
menggunakan Perkin-Helmholtz Clarus 580 dilengkapi dengan Flame Ionization Detector atau FID dan Auto Sampler. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu analisis kromatografi gas. Analisis kromatografi gas itu ekstrak N-alkana dan LCOH disuntikan dengan injeksi pada kolom BP1 30 meter dengan diameter dalam 0,530 mm dan ketebalan film 0,5 meter. Injektor dipertahankan pada suhu 280 derajat. Oven dipertahankan pada 170 derajat selama 4 menit setelah injeksi. Dinaikkan pada suhu 30 derajat per menit hingga 215 derajat. Tahan 1 menit dan kemudian dinaikkan pada 6 derajat per menit hingga 300 derajat, di mana ia ditahan selama 8 menit. Detektor FID dipertahankan pada 310 derajat Celcius. Identifikasi senyawa dilakukan dengan membandingkan waktu retensi senyawa sampel dengan campuran N-alkana dan LCOH yang diinjeksi sebelumnya. Faktor respon untuk masing-masing N-alkana dan LCOH yang diinjeksi sebelumnya. Faktor respon untuk masing-masing N-alkana dan LCOH yang dihitung dari luas puncak dan konsentrasi yang diketahui. Konsentrasi N-alkana kuantifikasi relatif terhadap jumlah yang diketahui dari standar internal C22 dan C34. Sedangkan C27OH digunakan sebagai standar internal untuk kuantifikasi LCOH. Semua standar internal ditambahkan ke sampel pada awal proses ekstraksi. Yang kelima yaitu dilakukannya analisis FTIR. Spektra inframerah atau IR, spesies tanaman dan sampel tinja dikumpulkan di dua wilayah dengan inframerah middle atau pertengahan dan NIR yaitu near inframerah menggunakan spektrometer thermoscientific Nicolet atau IS50 FTIR yang dilengkapi dengan DRIF atau Diffuse Reflectance Integrating Sphere dan aksesoris ATR atau Attenuated Total Reflection masing-masing sesuai dengan kemampuan NIR dan MIR Thermo Fisher Scientific Inc. Lisbon, Portugal. Peralatan ini dikendalikan oleh perangkat lunak yaitu OMIC versi 9.2.28 Thermo Fisher Scientific Inc. Dalam analisis NIR, sampel minus 150 mg ditempatkan pada aksesori drift yang sebelumnya dibersihkan dengan etil alkohol dan spektrum diukur antara 4.000 dan 10.000 cm. 128 pindaian yang diperoleh untuk resolusi 8 cm setiap spektrum. Analisis MIR dilakukan dengan menempatkan sampel langsung di dalam kristal aksesoris ATR. Sebelumnya dibersihkan dengan etanol dan dikeringkan dengan tisu kertas lunak. Spektra inframerah diperoleh pada kisaran 400 sampai 4.000 cm dengan resolusi spektrum 4 cm. Dalam kedua teknik, NIR dan MIR, spektrum latar dikumpulkan antara 64 scan diperoleh untuk masing-masing pengambilan sampel dan dikurangi dengan spektrum sampel.
Pemilihan panjang gelombang yang digunakan dalam pemrosesan spektrum adalah salah satu metode untuk meningkatkan akurasi, meningkatkan kemampuan prediksi model, dan mengurangi kerumitan. Untuk setiap sampel, 3 spektrum dikumpulkan dengan masing-masing teknik. Yang keempat yaitu pemrosesan spektrum. Di wilayah MIR, pengurangan dasar dilakukan di setiap spektrum menggunakan polinomial urutan keempat dan 50 iterasi untuk konvergensi dan analisis komometrik dikembangkan dengan 3 interval, frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan kombinasi keduanya. Dalam kedua teknik MIR dan NIR, 3 perlakuan berbeda termasuk normalisasi rata-rata spektra. Turunan pertama setelah normalisasi dan turunan pertama spektrum diuji. Penggunaan pemrosesan variaten normal standar atau SNV juga dievaluasi. Dalam kuadrat terkecil parsial atau PLS, data spektral inframerah telah digunakan sebagai variabel X untuk memprediksi konsentrasi N-alkana dan LCOH sebagai variabel Y yang tergantung. Yang ketujuh yaitu pengembangan metode kalibrasi. Pengembangan metode kalibrasi ini dilakukan untuk penentuan persamaan kalibrasi. Berbagai pemrosesan yang disebutkan serta yang berbeda diuji untuk mengembangkan model optimal untuk penentuan konsentrasi sampel N-alkana dan LCOH. Konstruksi model kalibrasi dikembangkan dengan menggunakan metode regresi multivariate particle least square atau PLS, karena ini adalah proses iteratif. Regresi yang dilakukan dapat diarahkan ke variabel dependen yang mengarah ke ekstraksi faktor yang berkorelasi dengannya yang nilainya sebelumnya dimasukkan ke dalam rangkaian kalibrasi. Yang kedelapan yaitu validasi model analitis. Model prediksi yang paling sesuai dievaluasi dengan validasi silang atau CV leave one out. Proses validasi yang dilakukan sampai semua sampel telah dihapus setidaknya 1 kali dari set kalibrasi, memungkinkan untuk menentukan model optimal untuk data tertentu. Set dan kualitas model yang dihasilkan dinilai dengan validasi eksternal. Keakuratan model prediksi dievaluasi dengan koefisien determinasi untuk kalibrasi R2C dan validasi R2V. Deviasi prediktif redual RPD dihitung sebagai rasio antara standar deviasi populasi referensi dan root mean square error of cross validation atau RMSECV dan range error ratio atau RER dihitung sebagai rasio antara rentang set validasi dan root mean square error dari set prediksi atau RMSEP. Juga digunakan untuk mengevaluasi akurasi model. Bagian selanjutnya yang dibahas yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian dalam artikel ini. Yang pertama yaitu hasil dari konsentrasi N-alkana dan LCOH atau alkohol rantai panjang. Konsentrasi N-alkana dan LCOH dari spesies tanaman dan kotoran kuda dan sapi yang sebelumnya ditentukan dengan metode kimia ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2.
Tingginya variasi yang diminati untuk konsentrasi penanda rata-rata adalah hasil dari keragaman spesies tanaman yang terdiri dari kumpulan sampel tanaman yang dianalisa yang diketahui memiliki konsentrasi N-alkana dan LCOH yang berbeda. Dalam kasus sampel tinja, nanti yang kita lihat pada sini, pada tabel 2, karena mereka dikumpulkan dari sapi dan kuda selama musim pengembalaan dan spesies hewan ini diketahui memvariasikan komposisi makanannya sesuai dengan ketersediaan spesies tumbuhan. Konsentrasi penanda juga bervariasi menurut komposisi diet mereka. Rata-rata konsentrasi LCOH lebih tinggi daripada yang diamati untuk N-alkana. Ya, hasil LCOH yang didapat untuk sampel feses hewan ini, yaitu hewan kuda dan sapi, itu lebih tinggi daripada alkana. LCOH ini muncul dalam jumlah tinggi terutama di rerumputan, sedangkan pada kacang-kacangan LCOH yang dominan adalah C30OH. Berbeda dengan N-alkana juga menunjukkan konsentrasi tinggi, terutama N-alkana, rantai ganjil C29, C31, dan C33. Baik dalam sampel tanaman maupun fases, seperti yang juga diamati oleh Verrier dan teman-teman. Yang selanjutnya yaitu hasil tugas spektral. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, dari spesies tumbuhan dan sampel feses yang digunakan dalam penelitian ini, akuisisi spektral dilakukan baik dalam rentang NIR maupun MIR. Spektrum ini disajikan pada gambar yang nanti akan diperlihatkan mengenai spektrum yang direkam di wilayah MIR. Banyak mode getaran di wilayah yang mengandung kontribusi berbeda dari metode getaran yang merespon kelompok fungsional yang berbeda. Ini adalah gambar spesies tumbuhan dalam metode MIR. MIR yang A dan yang B adalah NIR. Yang ini adalah sampel tumbuhan. Kalau kita lihat dari gambarnya, yang MIR atau middle infrared itu lebih tinggi dan ininya lebih dekat atau padat. Berbeda dengan yang near infrared, lebih pendek dan ininya juga sedikit berjauhan. Kalau dilihat dari warna, warna dominan sama-sama warna biru dan juga ungu, tetapi yang middle infrared warna orange-nya lebih kelihatan, yaitu short headers
Gambar yang kedua yaitu gambar spektrum responsif dari feses sapi dan kuda yang terekam dalam rentang MIR dan NIR. Sama yang A yaitu MIR dan yang B adalah NIR. Bisa dilihat perbedaan grafik yang dihasilkan. Puncak penting untuk penentuan N-alkana adalah terletak di wilayah frekuensi tinggi atau mode perpanjangan 2800 dalam C dan H-nya itu 3000 cm. Kisaran ini sebagian besar sesuai dengan jenis komunikasi ini, tetapi juga untuk gula. Untuk spektrum NIR, penetapan puncak yang menarik untuk gugus fungsi tertentu lebih kompleks karena tidak ada hubungan langsung dari puncak yang diamati dengan mode getaran tertentu. Namun, kisaran ini telah menunjukkan keberhasilan dalam estimasi N-alkana dan LCOH karena kalibrasi empiris untuk evaluasinya dapat dicapai dengan memanfaatkan kontribusi pada spektrum. Menurut Dickson dan Voters, spektrum ini juga dapat dievaluasi secara tidak langsung dengan berkorelasi secara konsisten dengan konstituen lain yang bahkan mungkin mayoritas. Yang ketiga yaitu hasil dari persamaan kalibrasi. Untuk rentang NIR, hasil kalibrasi terbaik untuk spesies tumbuhan diperoleh dengan pre-treatment spektrum dengan SNV dalam kisaran 4.000 sampai 9.000 cm dengan kecenderungan turunan dalam kisaran. Mengenai kalibrasi yang dibuat untuk spesies tumbuhan yang digunakan dalam penelitian spektrum NIR, data yang diperoleh untuk LCOH menunjukkan koefisien determinasi untuk validasi silang di atas 0,77 untuk N-alkana. Nilai R2 CV di atas 0,71 dengan kecenderungan lebih tinggi untuk N-alkana rantai ganjil dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu C31 dan C33. Nilai prediksi terendah ditemukan untuk N-alkana yaitu C28 dengan R2 CV dan R2V sebesar 0,03. Kesalahan prediksi atau RMSEP yang terkait dengan N-alkana ini juga yang tertinggi yaitu 93,1%. Ini mungkin karena struktur non-linear dari N-alkana ini sesuai dengan spektrum spesifik yang bertepatan dengan matriks yang digunakan atau spesies tanaman sehingga mengalami efek interferensi yang lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya yaitu ini ada tabel 3 yaitu koefisien determinasi dari kesalahan terkait dengan nilai prediksi konsentrasi N-alkana dan LCOH
dalam sampel spesies tanaman yang diperoleh dengan NR. Berarti ini yang menggunakan NR dan ini yang menggunakan MR. Ini juga spesies tanaman. Spektroskopi NIR menunjukkan kemampuan yang sangat baik untuk memprediksi kandungan N-alkana dan LCOH pada spesies tumbuhan dengan nilai RIR rata-rata lebih besar dari 8, yaitu masing-masing 11, 8, 11,8, dan 12,8 untuk N-alkana dan LCOH. Menurut Barbin dan yang lainnya. Untuk wilayah MIR, proses yang menghasilkan kualitas kalibrasi yang lebih baik untuk prediksi senyawa adalah penggunaan turunan pertama sebagai pre-treatment ketika hanya wilayah frekuensi rendah yang digunakan. Karena jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ATR lebih kecil, sementara hanya gelombang evanescent yang terbentuk pada permukaan kristal yang berinteraksi dengan sampel, ini dapat mengakibatkan reproduktivitas yang lebih rendah dan akibatnya hasil yang kurang akurat. Ini mungkin juga karena efek matriks atau heterogenitas fisik sampel yang lebih besar. Hubungan yang sebelumnya diamati untuk NIR antara konsentrasi senyawa dan keakuratan perkiraannya juga diamati untuk kisaran MIR, yaitu tabel 4 analisis menggunakan MIR dan tabel 3 analisis menggunakan NIR. Bisa dilihat, analisis yang menggunakan NIR itu hasilnya sedikit lebih besar daripada analisis yang menggunakan MIR. Tabel 5 ini yaitu menyajikan hasil persamaan kalibrasi NIR untuk N-alkana dan LCOH pada fase sapi dan kuda. Untuk kisaran ini, untuk kedua jenis hewan, hasil terbaik diperoleh dengan perlakuan awal spektrum dengan turunan pertama dalam khususnya kisaran 4.000 sampai 9.000. Ini adalah tabel hasil determinasi dan kesalahan terkait prediksi konsentrasi N-alkana dan LCOH pada kotoran sapi dan NIR. Ini adalah hasilnya setelah dilakukan dengan metode FTIR dan menggunakan near infrared. Ini menggunakan near infrared dan ini menggunakan MIR atau middle infrared. Dapat juga dilihat seperti yang sampel tumbuhan tadi, metode menggunakan NIR itu memiliki hasil yang lebih besar. Contohnya R2C yang dihasilkan di sini adalah 0,64. Nah, sedangkan yang MIR hanya 0,61. Diamati dari wilayah NIR, perbedaan antara spesies hewan
ditemukan untuk nilai RIR dan RPD dengan nilai yang lebih tinggi diamati pada kuda rata-rata yaitu 10,5 dan 7,4 masing-masing. Dibandingkan dengan sapi, rata-rata penuaan 0,8 dan 5,7. Perlu dicatat bahwa untuk kotoran kuda, tingkat akurasi model lebih tinggi untuk N. alkana, rata-rata 11,5 dan 8,1 untuk RIR dan RPD, masing-masing daripada LCOH, rata-rata 8,7 dan 6,1 untuk RIR dan RPD, masing-masing. Sedangkan untuk sampel kotoran sapi, yaitu nilai RIR yang serupa masing-masing rata-ratanya 7,9 dan 8,1 untuk LCOH dan N. alkana, dan RDP rata-rata 5,6 dan 5,7 untuk LCOH dan L. alkana. Setelah membaca jurnal dan memaparkan beberapa materi yang ada pada artikel jurnal ini, yang dapat saya ambil atau saya pahami adalah sebelum digunakannya metode atau teknik FTIR itu untuk menentukan pakan atau komposisi makanan untuk hewan, di sini yang dijelaskan kuda atau sapi, itu menggunakan cara tradisional, yaitu dengan komposisi makanan didasarkan pada pengukuran langsung pada biomasa tanaman atau pada hewan itu sendiri. Nah, tetapi metode ini itu metodologi yang sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan pelatihan para penyidik. Selain itu, kemungkinan perbedaan pencernaan spesies, tumbuhan, dan proporsi besar fragmen yang tidak dapat diidentifikasi mengurangi keakuratan estimasi komposisi makanan. Metode ini juga sangat lama dan terkadang juga tidak pasti atau tidak akurat. Jadi, kelemahan metode ini itu mahal dan memakan waktu yang lama. Nah, karena memakan waktu yang lama, sedangkan peternakan membutuhkan hal yang cepat atau hal yang tidak terlalu mahal, maka dilakukanlah metode atau teknik FTIR. Nah, teknik FTIR ini terbukti menjadi peluang untuk penentuan komposisi kimia dan nutrisi dari makanan. Dari teknik FTIR ini digunakan analisis NIR dan MIR, analisis near infrared dan analisis middle infrared. Kelebihan dari analisis infrared ini, kelebihan dari analisis FTIR ini yaitu berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahap pemisahan. Jadi, tanpa adanya tahap pemisahan itu, metodenya dapat dilakukan dengan cepat. Selain cepat, metode FTIR juga lebih murah daripada metode konvensional atau metode tradisional yang tadi. Dan juga metode FTIR ini tidak menggunakan regen atau tidak menghasilkan limbah. Nah, di balik
ke keuntungan atau kelebihan metode FTIR juga ada kelemahannya, yaitu yang pertama, tidak teridentifikasinya visual secara detail atau bentuk gelombang khas suatu objek sampai di tingkat sidik jari. Mungkin yang secara tradisional itu bisa sampai ke tingkat sidik jari karena dilakukan secara manual atau secara tradisional. Dan juga jika menggunakan metode FTIR itu, kita juga membutuhkan biaya akuisisi peralatan setiap tahunnya atau setiap bulannya, terus kebutuhan kalibrasi, valibrasi, dan pembaruan model prediksi untuk tipe matriks yang berbeda. Jadi ketika ada pembaruan matriks atau update matriks, jadi kita harus mengupdate juga metode atau FTIR yang kita punya. Lalu, teknik FTIR itu adalah teknik serbaguna yang memungkinkan berbagai parameter kimia dan nutrisi pakan dievaluasi melalui matriks yang berbeda atau spesies tanaman dan fases. Ini adalah metode sederhana. Yang juga seperti tadi yang sudah dijelaskan, metode FTIR ini adalah metode sederhana dan tidak membutuhkan banyak waktu. Selain metode sederhana, metode ini akurat, tidak merusak sampel, penentuannya cepat, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada analisis konvensional atau analisis tradisional. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik untuk memprediksi konsentrasi LCOH dan N-alkana pada sampel spesies tumbuhan adalah NIR. Meskipun tidak mungkin mengembangkan model kalibrasi untuk N-alkana C28, semua koefisien determinasi yang diperoleh untuk rangkaian sampel eksternal atau R2V terbukti sangat menjanjikan dengan nilai berkisar antara 0,71 sampai 0,98. Jadi, metode yang terbaik yang digunakan untuk menentukan N-alkana dan LCOH ini adalah NIR, karena dari data yang juga kita lihat tadi, saat menggunakan metode NIR dan MIR yang menghasilkan data atau hasil yang lebih besar itu adalah NIR, meskipun tidak berbeda jauh, tetapi mungkin NIR lebih efisien digunakan daripada MIR. Performa teknik MIR dan NIR bervariasi menurut matriks yang digunakan. Sampel fase sapi dibandingkan dengan kuda. Untuk sampel fase sapi, estimasi terbaik untuk konsentrasi N-alkana dan LCOH dicatat dalam kisaran MIR. Mungkin karena matriksnya lebih homogen. Untuk interval NIR, efek matriks tidak teramati dan nilai rata-rata R2V dari penanda ini sama pada kedua matriks, sama pada matriks NIR dan MIR. Secara umum, terdapat kecenderungan estimasi terbaik yang diperoleh dari kedua teknik tersebut dapat diamati dalam LCOH dan N-alkana dengan konsentrasi sampel tertinggi.
Jadi, kecenderungan estimasi terbaik itu dapat dilihat dalam konsentrasi sampel yang tertinggi. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan teknik yang akan digunakan dapat bergantung pada jenis matriks. Ingin menggunakan NIR atau MIR. Dengan homogenitas fisik matriks menjadi salah satu faktor terpenting untuk keberhasilannya. Namun, untuk meningkatkan akurasi dan ketangguhan, model yang dibuat untuk estimasi konsentrasi penanda ini, basis data atau variabilitas sampel yang lebih besar yang digunakan untuk kalibrasi model ini harus ditingkatkan. Nah, setelah membaca, mereview, dan menerangkan beberapa materi mengenai jurnal penerapan teknik FTIR pada spektroskopi middle IR dan near IR untuk penentuan kandungan alkana dan alkohol rantai panjang pada spesies tanaman dan sampel feses hewan ini, menurut saya artikel ini sudah sangat lengkap isinya, sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatannya, alat yang digunakan, bagaimana cara penentuan, cara penggunaan metode FTIR, NIR, MIR, dan juga sampel apa saja yang dipakai dan bagaimana cara mengolahnya. Setelah selesai kesimpulan artikel ini, saya pribadi mendapatkan banyak ilmu dari artikel ini. Saya mendapat beberapa informasi, beberapa pelajaran, dan beberapa ilmu tentang spektroskopi, FTIR, MIR, dan NIR. Jadi, harapan saya, video saya ini juga bisa untuk memberikan informasi kepada orang yang membaca, orang yang mendengarkan video ini atau melihat video saya ini. Dan untuk kesalahan saya dalam video ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,